sudah di tahap akhir di SMA begitu dan memutuskan untuk saya mau masuk suster itu banyak sekali yang seperti apa ya, gandoli gitu, seperti yang nggak setuju gitu. Emang jadi orang baik itu harus jadi suster gitu. Biarkan saya menjalani dulu gitu. Kalau memang nanti Tuhan tidak berkenan memanggil saya, pasti Tuhan akan mengirim saya pulang kembali. Iya, karena susternya galak, guys. Gak galak, tegas, bedain ya, galak dan tegas, bedain. Gitu. Nah, disitulah pertama kali saya jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta pada orang yang tidak dikenal. Pengalaman beli nasi goreng itu cukup apa ya? Membekas sekali gitu. Apakah ketahuan? Enggak sih. Kalau ketahuan, suster Ini sekarang yang ketahuan terjadi? nih. Oh, iya. Hai teman cerita, selamat datang di Siniar Teman Cerita bersama aku Igno Dan aku Merlin. Mar, gue tuh paham ya, sebenarnya kan lo ini anak PP ya, ngampus tuh pulang pergi dari BSD ke Bogor. Iya, walaupun jauh tapi ya survive juga. Iya kan, tapi kan berarti kan lo nggak pernah ngekos nih atau asrama. Tapi lo pernah bayangin nggak kalau misalnya seandainya lo pas jadi mahasiswa ngekos atau asrama, tinggal sama anak-anak perempuan yang sama gitu ya, Pasti di sebuah kosan atau asrama yang sama gitu. Pasti kalau dibayangkan gue ya, karena kan sebenarnya perempuan itu attention to detail ya. Iya, Maksudnya benar. mulai dari makeup itu kan ada berapa tahapan, Iya. skincare, bahkan mandi aja peralatan tuh dari A Z, banyak banget. Nah, nih. itu yang gue nggak habis pikir. Maksudnya adalah satu perempuan aja nih, itu attention to detailsnya udah banyak gitu. Iya. Ini mah satu riweh, terus lu masuk ke komunitas yang isinya satu lagi, dan itu riweh kan, kayak nggak habis pikir aja gitu. Iya, setuju banget. Sebenarnya penasaran sih, karena kan gue dari dulu nggak pernah ngerasain, bahkan ngekos aja nggak pernah ya. Dan ngebayangin asrama tuh kayaknya akan sangat chaos ya. Harus bertemu sama orang dari background yang beda-beda. Terus harus menyesuaikan diri. Apalagi kalau misalnya asrama, pasti akan ada jadwalnya nggak sih? Jadi kayak nggak bisa bebas gitu. Nah, apalagi kan kalau misalnya asrama mahasiswa ya lebih nih. Kalau mahasiswa itu kan punya jadwal yang sama. Maksud gue adalah ketika seorang perempuan masuk asrama perempuan, terus isinya lo belajar bareng, makan bareng di satu meja yang sama. Maksud gue punya kegiatan yang sama gitu dan rutinitas yang sama. Apa nggak bosen yang ngejalanin hidup kayak gitu? Jujur penasaran sih, kayak situasinya akan seperti apa ya. Itu dia. Tapi yang bikin jauh lebih penasaran adalah asrama yang diisi oleh teman-teman suster. Itu akan seperti apa ya suasananya? Apakah akan silencium atau akan kayak di rumah retret ya? Aja iya. Itu kan kayak nggak kebayang gitu, kita sebagai awam betul kayak banget. wondering kayak itu isinya ada apa sih sebenarnya. Nah, lebih kamennya sih dipanggilnya biara. Oh iya, biara ya, lebih kamennya. Ya kan karena kita juga ini lagi di siniar yang ya berbau gereja ya, karena kan kita di bawah berita umat ya, di bawah Komsos gitu. Jadi ya kita penting banget sih untuk kayaknya harus tahu deh sebenarnya tuh apa sih kegiatan suster-suster ini gitu. Daripada kita menerka-nerka ya, No. Iya, daripada kita fitnah nanti jatuhnya ya. Asumsi sendiri. Bener. Karena kita ada di Siniar Teman Cerita, jadi mending kita langsung aja kita undang teman cerita kita hari ini, narasumber kita hari ini seorang suster. Jadi kita bisa korek-korek tuh isinya ada spill macam apa yang terjadi di podcast hari ini. Kita saksikan 1 jam ke depan ya teman-teman. Tentunya kita ngoreknya nggak macam-macam ya teman-teman ya. Kita macam-macam. Ya macam-macamnya tapi berguna kok. Iya. Berguna dan insightful banget ya. Yaudah tanpa berlama-lama kita sambut Suster Angeline. Halo Suster. Dari tadi Suster udah ketawa loh dari opening. Pasti kan, aduh anak-anak bodoh ini ada apa sih? Kok pengen tahu banget sih kehidupan Suster ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Suster, boleh dong Suster menyapa ke teman cerita. Boleh nama Suster, mungkin Suster punya nama panggung?
Ada Suster sayang siapa atau tahu apa? Suster Angelin panggilnya Agnes Mo, kita nggak tahu. Boleh dikenalin dulu ke teman cerita, nama suster, lalu Nama panggilan. iya nama panggilan boleh. Terus saat ini sedang bertugas di mana sih suster? Oke. Ya, perkenalkan nama saya Suster Angelina Susika, FMM. Biasa dipanggil Suster Angelin, gitu. Nah, sekarang ini saya sedang bertugas di Serang, Banten. Masih Keuskupan Bogor ya. Oh ya, FYI, kita tuh Keuskupan sampai mana ya suster? Rangkas Bitung ya? Yang paling Rangkas jauh Bitung. ya. Rangkas Bitung. Rangkas Kepleset. Rangkas Bitung. Grogi ya, Syai. Ada suster ya. Jujur, kalau bisa pegangan tangan kita agak dingin nih. Bukan Bangka Belitung ya teman-teman, terlalu jauh. Terlalu Bangka Belitung itu jauh. wilayah mainnya yang lain. Iya. Nah, kalau kita sampai Rangkas Bitung. Tapi jauh banget suster. Emang di Bogor ini lagi break kah atau? Ada kegiatan apa gitu? Oh iya, kebetulan kami suster muda sedang ada acara atau ini untuk belajar teologi. Jadi kalau biasanya itu kan teologinya 1 tahun gitu ya di misalnya di suatu kampus. Nah, karena ada kebutuhan sehingga itunya dipadatkan jadwalnya. Jadi mengundang para narasumber atau romo yang mengajar gitu. Tadi suster kan sempat menyebutkan Iya. kalau suster ini sekarang statusnya suster muda ya. Iya. Memang sudah berapa lama? Iya, suster. Emang udah kelihatan tua ya? Oh iya, justru Enggak, kita enggak. kayak Justru kita- seangkatan, Iya. bestie Dan kita banget. pengen tahu, oh ternyata ada istilah Suster muda. Kayak di dokter kan ada dokter muda ya. Iya. Ini suster muda. Iya, jadi untuk saat ini saya memasuki tahun keempat. Tahun keempat. Itu dari setelah novis ya. Oh, dimulainya dari setelah novis. Iya. Kalau dari awal dari aspiran itu Berarti udah berapa tahun? kurang lebih 8 tahun. Oh, ternyata prosesnya nggak main-main ya. Kirain Panjang juga ya. jujur aku kira sebagai om tuh prosesnya kayak 4 tahun orang kuliah aja beres bisa pakai ini apa suster namanya? Takut salah. Yang selubung ini namanya apa, suster? Ya itu bisa Oh, disebut selubung. selubung atau Oh. slayer. Tapi kalau bajunya ada namanya sendiri nggak sih? Enggak sih, kayak bilangnya jubah aja. Oh jubah. Jubah itu kalau terusan gitu ya dari atas bawah. Hmm. Kalau ini namanya rock and blues. Rock Oh, and rock and oh, sama blues. Isya. Kalau misalnya, Jauh. kalau misalnya ada anak muda nih istilahnya berapa outfit lo hari ini? Itu kita lagi Dari atas makan. sampai bawah. Iya, suster. Tapi tadi namanya rock and blues ya. Tema seragamnya kali ya, Iya, rock and iya. blues. Kalau aku lagi pakai dress. Kok pakai polos? Kenapa jadi ngabsenin baju gitu? Oke, suster, ternyata kan kita baru tahu nih ternyata proses untuk suster mengenakan selubung itu gak main-main, maksudnya sampai 8 tahun gitu, dari aspiran, terus suster lanjut postulan, suster Novis. lanjut novis, lalu kawas sementara ya mungkin Iya, ya suster ya. benar. Berarti suster sekarang di masa itu, Iya. di fase itu ya berarti ya. Nah, mau tanya dong, apa sih yang menjadi latar belakang gitu? Kenapa Suster Angel ini memutuskan untuk menekuni panggilan hidup ini gitu? Ya, dulu sih ya hanya berawal dari melihat gitu. Nah, jadi waktu SD kelas 5 itu saya melihat seorang suster yang lagi mengajar sekolah minggu. Nah, dalam hati saya kok bisa ya susternya deket sekali dengan anak-anak gitu. Padahal kan juga nggak kenal gitu. Nah, dari situlah muncul saya pengen deh seperti suster itu gitu. Itu dari awal mulanya kenapa kok pengen jadi suster gitu. Berarti dari awal tuh dari mengamati dulu ya? Iya benar. Nah, baru mulai meniatkan diri gitu untuk bergabung ke komunitas tuh setelah dari proses apa suster? Ya pastinya dari SD sampai SMA itu ya ada grafik naik turunnya ya gitu. Tapi dari SD suster sudah berkeinginan menjadi suster. Iya, kebetulan waktu saat Nggak SD. selintas mau jadi dokter, perawat gitu suster? Nggak? Ya kelas 1 sampai kelas 4 ya itu kan cita-citanya banyak ya ganti-ganti Iya, gitu. benar-benar. Nah kebetulan di pas kelas 5 itu disitulah seperti pengen deh jadi suster gitu. Oke. Tapi berarti keinginan itu kan muncul di usia cukup muda ya suster ya. Respon keluarga menanggapi hal tersebut bagaimana? Ya mereka sih seperti mendukung saja gitu ya. Jadi mendukungnya itu seperti menceritakan, oh iya suster itu juga dari paroki kita gitu. Jadi bude-bude saya
Terus orang tua juga mendukung sih waktu Tapi itu. di keluarga suster berarti ada yang latar belakangnya sudah menjadi suster juga? berarti. Belum. Oh, pertama. Iya. Pertama, banget. Terus kalau misalnya dari respon misalnya teman sepermainan suster gitu, maksudnya teman belajar, bukan lagu, kita nggak afiliasi sama lagu, kita nggak afiliasi sama band, maksudnya ke teman main suster gitu, pas tahu, oh saya mau jadi suster gitu, ada reaksi nggak dari teman-teman suster? Ya reaksi sih banyak ya gitu, apalagi ketika sudah di tahap akhir di SMA begitu dan memutuskan untuk saya mau masuk suster itu banyak sekali yang seperti apa ya, gandoli gitu, seperti yang nggak setuju gitu. Emang jadi orang baik tuh harus jadi suster gitu. Itu kebanyakan teman-teman OMK sih gitu. Jadi mereka seperti udahlah kita sama-sama aja gitu, sama-sama di sini aja gitu. Wah, kurang ajar teman-teman itu. Oh, mau seperti itu. Tapi waktu itu suster nanggepin mereka kayak gimana? Kayak menghadapi dengan ketidaksetujuan mereka gitu? Ya, saya menjelaskan ya, maksudnya untuk terpanggil itu kan juga 1 dari 10 gitu ya. Ya saya sih karena mensyukuri rahmat panggilan itu ya, sehingga saya mengatakan ya biarkan saya menjalani dulu gitu. Kalau memang nanti Tuhan tidak berkenan memanggil saya, pasti Tuhan akan mengirim saya pulang kembali. Iya ya, benar Begitu. juga. Tapi respon orang tua kan tadi pada saat umur yang cukup muda itu mendukung, malah memperkenalkan ya. Iya. Pada saat tahap akhirnya ketika selangkah lagi nih suster mau masuk biara, ada kan perubahan dari orang tua, jadi kayak mendukung, melo orang tua gitu. Kayak kamu jangan deh. Eman deh jadi suster, eman gitu sayang. Iya. Itu sih paling pasti di dalam hati mereka ada ya gitu yang tidak tersampaikan begitu. Kalau dari ekspresi sih mereka mendukung saja, apalagi ketika kebetulan waktu itu saya dijemput kan di rumah gitu. Kebetulan ada suster datang dan ya mereka fine-fine aja gitu. Tetapi justru pada di perjalanan pembinaan saya sempat ketika ada kesempatan telepon, emang beneran ya mau jadi suster gitu. Mungkin sebelumnya denial ya, kayak nah kayaknya enggak deh. Pas udah mulai masuk prosesnya, hah, gimana nih anak Kembali kembali meragukan ya jatuhnya. Gitu. Tapi berarti kalau sudah sampai sejauh ini berarti aman ya suster ya? Ya panggilan itu kan misteri ya. Kalau boleh dikatakan aman nggak aman ya kita nggak tahu gitu. Ya berdoa saja semoga setia gitu. Tapi puji Tuhan suster mensyukuri sampai hari ini ya. Iya. Nah, suster ini kan berada di bawah naungan kongregasi FMM ya. Nah, kita tuh sempat search nih, FMM itu Fransiskan Misionaris Maria, betul? Benar sekali. Betul. Nggak sih, karena ya dulu gue sekolah di Kalau sampai nggak apa parah ini. Iya, karena susternya galak guys. Nggak galak, tegas, bedain ya, galak dan tegas, bedain. Jadi FMM itu sebenarnya kongregasi apa sih suster, supaya teman cerita mungkin kenal nih, tahu dengan kongregasi yang suster emban sekarang begitu. Oke. Ya, FMM itu kan tadi sudah dikatakan Fransiskan Misionaris Maria. Jadi Fransiskan pertama ya. Tadi waktu doa nih disebutkan kan Frans de Sales gitu ya. Nah, kebetulan ini juga sama-sama Fransiskus nih, tetapi Fransiskus yang berbeda. Jadi Fransiskan itu adalah kelompok atau orang-orang yang mengikuti teladan Santo Fransiskus Assisi. Itu jadi dinamakan, para pengikutnya dinamakan Fransiskan. Kemudian misionaris itu karena kami kebetulan itu tarekat atau kongregasi misionaris berada di 5 benua dan sekitar 76 negara. Wow. Gitu. Apakah bisa jalan-jalan? Across the globe. Kemudian Marianya karena kami juga meneladan kesiapsediaan Maria. Itu kepanjangan dari FMM-nya. Tuh. Kalau sejarahnya ya sedikit begitu. Jadi FMM itu lahirnya di Januari tahun 1877. Gitu. Jadi sekarang itu sudah 147-an gitu.
Semuanya langsung naik ke atas gitu. Lebih lama dari Indonesia merdeka. 147 Iya. tahun. Itu tapi yang di seluruh dunia. Kemudian kalau pertama kali datang ke Indonesia itu tahun 1933. 1933. Berapa? 1933 berarti 81. 91. Tetap lebih tua 10 dari tahun. negara kita ya. Tetap Ya lebih tua udah, dari negara kita. matematika gue parah. Ya, dan kebetulan saat itu pertama kali datangnya ke Indonesia itu di Rangkas Bitung. Oh. Gitu. Berarti pusatnya sekarang kalau dia di Indonesia di Rangkas Bitung. Enggak, kebetulan sekarang pusatnya di Jakarta. Oh, Jakarta memang. Di Rangkasnya Iya, justru malah udah nggak ada gitu. Oh. Iya. Malah sekarang pusatnya di Jakarta. Kan lebih enak juga nggak sih Jakarta pusat aja gitu kemana-mana. Jangan so tau Merlin. Daripada sedih di Rangkas sudah tidak ada, kita harus melihat good points-nya. Iya betul. Di ibu kota ya. Iya. Kan udah mau ganti. Udah ganti Iya, tahun udah ini. ganti. Nah sebenarnya kalau dilihat tuh FMM itu punya karya di mana aja sih Suster? Maksudnya di bidang apa aja gitu karyanya? Iya, kalau FMM itu nggak spesifik yang kayak pendidikan semua gitu ya. Jadi kami kesehatan ada rumah sakit, ada klinik juga. Kemudian pendidikan itu dari playgroup sampai SMA gitu. Itu yang di Indonesia ya. Kemudian kayak sosial pastoral. Sosial itu ya misalnya kayak kita membantu orang miskin gitu, pelayanan dengan orang miskin dan juga seperti kegiatan-kegiatan menggereja lainnya gitu. Berarti kan sama kayak Romo-Romo juga ada kayak fokus pelayanannya gitu ya setiap ordo ya kalau misalnya Romo ya. Kalau misalnya di Suster berarti setiap tarekat itu punya fokus pelayanan yang beda-beda ya, misalnya FMM di area bidang tertentu. Apa yang membuat Suster akhirnya memutuskan untuk masuk FMM? Karena kan pasti tarikatnya banyak ya. Iya, banyak. Opsinya tuh banyak gitu. Ada SFS, ada OSU, ada RGS. Nah, kalau kenapa dulu saya tertarik begitu ya? Itu sebenarnya kan notabene saya nggak kenal itu siapa itu FMM, apa itu FMM begitu. Jadi cerita awalnya itu ada salah satu suster datang di stasi kami. Dia juga nggak sengaja gitu ya promosi panggilan. Nah di situ saya lihat kan bawa brosur gitu, bawa brosur. Di situ kan tulisannya Fransiskan Misionaris Maria, itu ada gambar Fransiskus gitu. Nah disitulah pertama kali saya jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta pada orang yang tidak dikenal. Tuannya gitu. Nah kemudian setelah waktu itu kelas 2 SMP. Kemudian setelah menunggu panjang, sampai di SMA. Nah setelah selesai ujian, pada saat itu ada telepon begitu ya, dan telepon itu adalah dari suster FMM. Entah itu kebetulan atau memang sudah rencana Tuhan begitu. Akhirnya kenalah saya dengan FMM dan mencoba untuk mengenal FMM lebih dalam. Udah takdir ya mungkin ya, memang sudah jalan Tuhan. Udah ditakdirin sih sebenarnya di FMM gitu. Nah kalau suster kebetulan stasinya di mana dulu? Di stasinya. Stasi dulu suster tumbuh gitu. Stasi saya di Santo Pius X Nusa Tunggal. Jadi saya masuk ke Uskupan Agung Palembang. Uskupan jauh Agung. ya. Iya. Menyasar ke Bogor. Tapi biasanya paling common kalau ordo atau kongregasi di sana apa suster? Di sana itu ada FCH, Fransiskan FCH. Caritas, iya. Kalau FMM apakah memang sefamiliar itukah di sana atau memang? Enggak sih, justru malah di Keuskupan Palembang itu adanya di Jambi. Jadi jauh. Ya emang udah takdir Iya benar. Sudah digariskan ya. Iya, karena dari Jambi, Palembang, Bogor, Jakarta. Nggak tahu. Nanti suatu saat di mana suster ya, kita doain yang terbaik buat suster gitu. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang dinanti-nantikan ya oleh teman cerita di rumah nih ya. Kira-kira nih suster, ketika hidup membiara, itu aktivitasnya ngapain aja sih suster? Apakah kita harus berdoa 24/7? Apakah harus novena? Apakah harus doa pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh? Nah itu kita mau tahu nih suster. Jadi untuk kegiatan rutinitas ya, ini yang masih dalam tahap pembinaan atau sudah? Yang seru aja, yang seru aja. Ya, jadi kalau untuk
di pembinaan begitu ya. Mungkin itu agak sedikit lebih berbeda ketika kita sudah menjadi seorang suster gitu. Mungkin kalau di tahap pembinaan itu seperti yang tadi hampir monoton begitu. Kegiatannya itu terus begitu. Nah, misalnya kalau pagi ya benar ya berdoa ya. Segala sesuatunya dimulai dengan berdoa pasti. Ya kan Merlin? Benar. Jadi pagi itu ada ibadat pagi, kemudian ada disambung ekaristi, kemudian juga ada adorasi. Nah, selain itu juga ada meditasi, jadi pendalaman kitab suci gitu. Itu dari pagi ya, pagi sampai sekitar ya jam 9 atau jam 10 begitu. Itu sudah include dengan sarapan. Kemudian setelah itu melakukan kegiatannya, kalau masih dalam tahap pembinaan biasanya belajar. Jadi di situ kami juga ada belajar iman Katolik, kitab suci, dan juga sejarah tarekat itu sendiri gitu. Kemudian setelahnya itu juga ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada kursus menjahit, kursus komputer gitu. Kalau kursus kayak menjahit, terus komputer itu dilakukan di luar biara atau gimana, Suster? Kebetulan kalau menjahit itu jadi gurunya yang datang. Gurunya yang datang. Iya. Sistem les ya. Wah, enak sih. Iya. Di-provide dari. Iya, benar. Di-provide jadinya. Oke. Gitu. Kalau komputer juga sama, Suster? Enggak, kalau komputer kita biasa ke sekolah. Oh, ke sekolah. Punya sekolah. Bebas. Weh. Oh, gitu. Itu yang kalau di tahap pembinaan ya. Nah, kalau udah jadi suster begitu kan lebih pasti ada tanggung jawab nih yang lebih gitu ya, misalnya di sekolah atau di rumah sakit, di klinik gitu. Nah, jadi untuk pagi itu ya kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi ritual doa begitu. Ritual. Jadi pagi itu berdoa, kemudian disambung ekaristi. Nah, kalau untuk suster yang berkarya itu jadi langsung setelah misalnya selesai sarapan atau meditasi begitu, langsung ke sekolah atau di klinik itu sendiri gitu. Nah, kalau memang sekolahnya atau tempat karyanya dekat gitu ya, ya itu bisa kan pulang pergi ke biara gitu. Jadi makan siangnya di biara. Tapi kalau yang cukup jauh gitu ya, seperti yang di Jambi juga cukup jauh gitu. Jadi pulangnya ya seperti karyawan pada umumnya. Gitu. Budak korporat. Aku kira dengan menjadi suster bisa menghindari perduniawian itu. Tapi kan tadi ada suster yang berkarya ya. Iya. Berkarya itu berarti memang harus dilakukan ya, Suster. Maksudnya kegiatan tuh harus dijalankan gitu. Misal kalau misalnya ada yang tugas di sekolah berarti ke sekolah gitu. Tapi memungkinkan nggak ada suster yang memang tidak berkarya gitu? Oh, ada. Jadi kita kan setiap pekerjaan itu mulia ya gitu ya. Iya, betul. Dan itu harus dilakukan ya dengan semangat bermisi gitu. Nah, jadi ada juga suster yang kayak ke rumah tanggaan gitu. Misalnya tugas di dapur atau tugas di kebun gitu. Jadi tetap itu pun juga misi kita gitu, pelayanan kita. Setiap yang dilakukan adalah misi ya. Benar. Sebenarnya mirip-mirip kayak rumah tangga pada umumnya ya. Ada yang pergi berkarya, ada memang stay di rumah. Tapi bedanya ini di biara yang isinya suster-suster semua. Dan dikuatkan sama misi itu sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya boleh kita tahu nih, ada nggak sih pengalaman yang paling menarik buat suster gitu selama bergabung di komunitas atau di kongregasi FMM? Ada nggak cerita lucu mungkin? Atau seru? Mungkin dari masa-masa suster masih pembinaan sampai suster di fase kawal sementara ini begitu. Cerita lucu, seru ya. Iya. Nakal gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti semangat tuh susternya yang ngasih tahu. Iya, jadi kalau di tahap pembinaan itu kan ya kita nggak banyak macam-macam gitu ya. Baik-baik ya, bager-bager ya. Baik-baik gitu. Masih atut. Iya, jadi pernah satu kali gitu ya. Karena waktu itu dengan teman-teman juga, karena kan kalau di pembinaan itu kami masih pegang uang saku gitu ya. Nah, jadi sore-sore gitu kan para suster kan kami kan berbeda gitu, beda rumah. Para suster makan di biara,
kemudian kami tuh pengen ya sekali-kali makan di luar gitu. Nah, dengan kebetulan di sekitar sekolah itu kan banyak sekali CCTV gitu kan. Dikira aku banyak makan, ternyata banyak CCTV. Berarti terketahuan, upsi. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kami keluar gitu. Nah, jadi pada saat itu pengen keluar, beli apa ya gitu. Akhirnya kami beli nasi goreng yang ada di depan rumah sakit Salak. Oh ya, emang itu terkenal sih. itu viral itu sih. enak, Iya, emang iya. enak. Bener yang ya? Nasi goreng depan RS Salak kan. Iya, itu enak. Up to date juga para suster ya. Mengikuti tren. Nah, jadi waktu itu biasa ya kalau dengan satpam yang penting, Pak, permisi Pak, mau keluar bentar gitu. Oh, keywordsnya keluar bentar. Keluar bentar. Nah, itu. Jadi itu pengalaman yang kami sendiri apa ya? Kayak challenge banget, kayak mengundang adrenalin. Seru banget. Gitu. Jadi kan ya sudah sore-sore gitu kan. Itu jadi pengalaman beli nasi goreng itu cukup apa ya? Membekas sekali gitu. Apakah ketahuan? Enggak sih. Kalau ketahuan, suster Ini sekarang yang ketahuan terjadi? nih. Oh iya, ketahuan. Kalau sampai videonya ditampilin berarti udah ketahuan. Iya. Tapi itu kan dulu ya. Iya, dulu dulu. ya. Sekarang kan baik. Taat aturan. Amin. Kalau misalnya kejadian kemarin ketika beli nasi goreng ketahuan oleh para senior ya mungkin ya. Iya, suster Itu superior ya. Bener. Apakah akan dimarahi atau ada sanksi yang akan ditanggung? Ya enggak sih, pastinya ya ditanya kenapa nggak izin atau gitu. Nggak mungkin disaksi, dihukum atau apa gitu. Nggak segitunya gitu ya. Segitunya. Gitu. Tapi waktu masa pembinaan wajib ikut doa suster. Iya, wajib. Kalau nggak doa, Sakit gitu kan, Iya, bisa kalau- kan sakit. kalau misalnya gara-gara bangunnya telat gitu, ada sanksinya nggak? Kalau Kayak sanksi itu. sih nggak ya, lebih ke apa ya? Untuk refleksi sendiri gitu loh. Jadi supaya kita menemukan sendiri gitu gimana ya kalau memang terlambat bangun atau apa itu kan bukan kesengajaan ya gitu. Jadi nggak pakai hukuman gitu. nggak ada hukuman-hukuman ya berarti ya. Ya lebih ke dibawa ke ya sudah kamu kan terlambat. Maknanya apa gitu. Kedepannya mau bagaimana gitu diajak Lebih berat seperti ya. itu. Sebenarnya mending milih hukuman sih, kok itu kan lebih Beres berat gitu habis ya. itu udah kalau Karena refleksi. jadi keinget terus. Lu lagi nyapu mungkin dibiara. Iya, gua bangun. Jir 3 hari lalu gue telat. Ntar ditanyain lagi, buat apa kamu di sini masih bangun telat? Iya kan? Keluar kamu Igno. Iya, Bu. Tapi so far dari pembinaan sampai sekarang tidak pernah ya suster merasa kayak salah ya dengan keputusan ini ya. Atau ada malah. Kompor banget gak gitu guys, maksudnya biar ya kespil aja sedikit. Ya apa ya, ini kan cukup perjalanan yang cukup panjang, Cukup panjang ya, cukup karena 8 panjang. tahun. Panjang Gimana banget. udah panjang. 4 tahun yang 4 sampai 5 tahun untuk sampai pada kaul sementara. Iya, benar, Iya, betul. itu. Ya di situ pasti ada lah momen-momen di mana pengen pulang gitu. Atau Tuhan, apakah benar ini panggilan saya gitu? Pernah sih. Terus bagaimana tuh suster cara mengatasi keraguan-keraguan dalam hati tersebut? Ya, jadi pada saat itu pernah ya waktu novis gitu. Waktu novis apa ya? Sampai pada titik Tuhan, jika ini panggilan saya, pertahankan saya gitu. Tapi kalau memang ini bukan panggilan saya, tolong keluarkan saya dengan cara apapun. Itu pernah waktu itu saya berdoanya seperti itu gitu ya. Jadi ketika saya merasa kok fine-fine saja gitu. Misalnya kesulitan kok bisa saya atasi, berarti memang Tuhan menghendaki saya untuk tetap di FMN. Gitu. Memang udah direncanakan ya oleh Tuhan. Sebegitu detail sama Tuhan gitu. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang paling dari tadi sih, sebenarnya kita udah ngomong paling dinanti ya. Di atas Banyak paling Ya, tapi ini juga mengundang pertanyaan sih buat kita sendiri gitu. Apalagi kan suster ini sebagai seorang biarawati dan juga kita gak bisa lupa kalau suster itu adalah seorang perempuan juga begitu. Apakah boleh suster itu
merawat diri dalam artian misal seperti touch up gitu, berdandan suster. Seperti aku sekarang ini. Seperti empok yang di sebelah suster begitu. Atau apakah boleh sulam alis, sulam bibir, bedak? Karena menurut kita yang Gen Z, enggak Gen Z maksudnya yang kaula muda saat ini gitu, kayaknya merawat misal kulit lah ya, misalnya sunscreen. Ya minimal sunscreenan gitu. Itu kan menjadi hal yang basic dan sudah common buat kita gitu. Nah, kalau misalnya menjadi seorang biarawati gitu, menjadi seorang suster, apakah tidak dipermasalahkan untuk misal ya apply sunscreen lah misal gitu, atau bedak sedikit begitu biar gak pucat suster. Boleh nggak suster? Jadi kalau itu kan apa ya, kita kan memang kalau untuk memutuskan menjadi seorang biarawati gitu, berarti kan saya menyerahkan diri saya secara total gitu ya. Jadi salah satu juga kan mahkotanya perempuan adalah rambut gitu ya. Nah, that's why ininya ditutup gitu rambutnya gitu kan. Nah, itu salah satu juga supaya mengurangi daya tarik gitu kan. Jadi kayak seperti biksuni itu kan juga rambutnya kan dipangkas ya, benar gitu. Nah, itu juga menjadi salah satunya ya gitu. Itu baru rambut. Nah, kalau untuk wajah gitu, kami sih dari awal begitu memang ya kalau untuk sunscreen gitu ya nggak terlalu yang berlebihan, paling ya bedak gitu. Karena memang juga mungkin ya udah biar nggak keterikatan sama hal-hal duniawi kali ya. Iya, kalau saya kan duniawi sekali ya. Mungkin juga disesuaikan dengan maksudnya keseharian kali ya juga ya suster ya. Ada faktor itu gitu. Mungkin karena kita sering main di lapangan ya, takut rambut kita jadi merah. Kita main layangan. Terus takut kulit kita kelupas mungkin ya. Karena kan mungkin suster gerak ruang aktivitasnya juga tidak sebebas kita yang terlalu bebas ini gitu ya. Kan nggak mungkin kan lagi berdoa pakai bulu mata. Karena siapa yang mau melihat patung Bunda Maria mungkin yang mau lihat. Jadi patung Bunda Maria kesel juga. Keselin muka dia nggak cocok. Kata Bunda Maria mungkin wah lebih cantik ya. Gak mungkin, Bunda Maria adalah patronnya dari FMM, pasti yang selalu cantik. Selalu cantik gitu. Nah, suster sudah menjalani berarti sudah 8 tahun ya mulai dari pembinaan gitu. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar buat suster gitu dalam menjalani panggilan hidup ini gitu? Dan ketika masalah itu datang, tantangan itu datang, gimana sih cara suster untuk menghadapi si ombak dan badai ini gitu? Tantangan ya? Pasti ada. Banyak. Jadi itu lebih ke permasalahan intern ya gitu. Jadi mungkin kalau kebanyakan orang mengira dia suster itu keluar karena misalnya jatuh cinta atau apa gitu ya. Jadi nggak semua kegagalan atau misalnya biarawati atau romo yang mungkin panggilannya kurang tepat dan memilih untuk keluar itu bukan berarti itu selalu karena cinta gitu ya. Nah, tapi lebih banyak ke diri saya sendiri gitu. Diri saya itu misalnya apakah ketika saya ditegur gitu ya, apalagi kan kalau masih dalam tahap pembinaan tuh, pasti kan banyak yang kita tidak tahu gitu ya. Dan itu kan mungkin para suster ya untuk memperbaiki dengan cara ditegur, dinasehati gitu. Nah, kalau memang saya bisa menerima gitu. Jadi itu permasalahannya. Ketika misalnya saya dikritik oleh suster terus saya juga ikut marah gitu kan. Nah, itu menjadi apa ya? Tolak ukur juga bagaimana proses saya untuk menjalani panggilan gitu. Jadi tetapi ketika saya sendiri bisa menerima, ketika ditegur saya ya bisa direnungkan sendiri, disadari benar sekali. Kemudian juga seperti yang tadi ya di awal, kehidupan bersama perempuan satu rumah gitu ya. Menyenangkan. Iya benar, menyenangkan sekali gitu. Beneran suster. Tapi menyenangkan sekali ya. Sekali. Nah, biasanya kan kalau perempuan lebih ke perasaan ya, benar gitu. Misalnya enak kalau laki-laki mungkin berantem, des udah selesai gitu. Nanti berteman lagi gitu kan. Tetapi kan biasanya kalau perempuan lebih banyak dia memendam gitu kan. Nah, itu juga benar. Itu menjadi tantangan gitu bagi saya bagaimana
kenapa ya kok suster itu mendiamkan saya gitu, apakah saya berbuat salah gitu. Nah jadi ya usaha saya, apakah saya menegur, mulai mendekati begitu, bukan justru malah oh suster itu diam, ya udah saya juga diam, ya udahlah sepi deh di rumah gitu kan. Betul. Nggak ngobrol deh. Gitu. Jadi segala tantangan itu kebanyakan dari diri sendiri gitu ya. Kalau untuk dari luar itu ya mungkin bisa jadi karena pekerjaan juga. Nah, sedikit juga sih mungkin karena relasi gitu. Itu tantangan. Jadi dari hari ke hari ya semakin dimurnikan lah. Kalau saya sudah memilih untuk menjadi seorang suster atau biarawati, ya sesulit apapun saya coba untuk menghadapi begitu. Tantangannya Gitu. lebih ke diri sendiri karena mungkin proses menjadi suster juga bukan cuma sekedar pakai jubahnya Iya, aja ya, benar. tapi lebih karakter development. Kedepannya kan pasti seorang suster sedikit banyak akan menjadi contoh orang-orang muda Katolik perempuan di luar sana ya. Amin. Iya, jadi teladan. Dan proses menekuni panggilan hidup itu kan sejatinya bukan dari orang lain, tapi dari benar. diri suster sendiri Iya. ya, suster. Iya, jadi nggak bisa ya paksaan misalnya dari orang tua, Dek besok kalau besar jadi suster ya gitu kan. No, Jadi no. nitip panggilan gitu. Karena mungkin yang bersangkutannya, ya gue udah punya anak. Pengen lagi dulu. Next lagi ya. Gitu. Kan berarti proses sebagai seorang suster itu perjalanannya panjang, lama, Benar. tentu berat, gak mudah gitu. Ada nggak sih prinsip yang suster pegang banget untuk menjadi kekuatan suster untuk menjalani kehidupan di dalam biara? Ayat emas saya gitu yang selalu menguatkan saya itu segala perkara dapat Kutanggung dalam Dia yang memberikan Memberi kekuatan kekuatan. kepadaku gitu. Kalau itu ayat mana? apa ya itu? Dari Filipi. Iya, dari Iya, Filipi, surat benar. Rasul Paulus kepada Ya, jadi jemaat saya Filipi. merasa apapun yang diberikan Tuhan gitu, yang untuk membuat saya untuk lebih berani lagi atau lebih ini lagi itu saya percaya gitu bahwa segala sesuatunya itu tuh pasti dapat saya tanggung gitu. Karena Tuhan sendiri yang satu memilih saya dan yang kedua masih mempertahankan saya di sini gitu. Berarti memang Tuhan itu percaya kepada saya juga gitu untuk mengatasi setiap kesulitan itu. Mungkin Prinsip teman yang cerita. cukup kuat Betul ya banget. untuk menjalani kehidupan yang berat dalam sana. Di sini juga berat tapi sama-sama berat ya, Sama-sama ada berat ya, beratnya kita masing-masing. kita semua punya salib yang harus dipikul masing-masing. Benar. Sama beratnya sama kok gitu. Tuhan gak adil. Ngasih salibnya Tuhan kok salah. Kamu kok marah Tuhan gak pernah gak adil karena dia ngasih salib dengan berat yang sama dan jenis yang bisa sama. kita pikul ya. Nah, iya. Tadi quotes-nya menarik tuh, Filipi. Itu boleh tuh teman-teman cerita dikasih highlight gitu. Iya. Itu buat kekuatan kita semua sih ya. Benar. Penginspirasi. Suster, ada nggak sih pesan yang ingin Suster sampaikan kepada teman cerita di luar sana yang mungkin dalam hatinya masih ragu gitu? Gue tuh pengen banget jadi suster, tapi apakah ini sebuah panggilan untuk gue gitu? Nah, boleh dong Suster kasih mungkin dorongan spiritual buat teman-teman cerita di luar sana supaya mereka mungkin bisa lebih yakin untuk oke, gue akan terus gitu. Ya, jadi untuk teman-teman cewek ya khususnya ya. Perempuan dong. Perempuan ya. Laki-laki menjadi robot. Nanti ada sectionnya sama ya. Tenang aja, tenang Benar-benar. aja. Nah, jadi untuk teman-teman perempuan yang mungkin di dalam hatinya ada panggilan nih, tapi bingung gitu ya. Bingung. Jangan bingung dan jangan ragu, coba dulu gitu. Coba dulu, kalau memang Tuhan mencintai kita, memilih kita itu Tuhan tidak akan salah gitu ya, dan dengarkan suara hati itu. Untuk langkah konkretnya, tanyakan ke pastor paroki gitu. Biasanya itu pastor paroki bisa mengarahkan gitu ya. Misalnya, Romo saya kok seperti ada panggilan pengen jadi suster ya gitu. Nah, pastor paroki kan lebih banyak tahu gitu. Oh, kamu sepertinya cocoknya di sini gini, di sini gitu. Dan lebih baik lagi bisa juga di FMM gitu. Masuk. Begitu Pak Eko. kan. Gak mengira loh yang kata-kata muncul saya mulutnya. Gak expect tiba-tiba langsung ya masuk ke FM. Oh, mungkin ini yang ditunggu-tunggu suster ya? Pasti suster senior di luar sana bangga melihat sini nih. Ya
Ya ampun, Gitu. Markom kali ya suster. Oke. Kalau misalnya nih suster ada pesan nggak buat para orang tua nih, kan karena kan kita tahu ya orang tua kan juga yang tadi suster bilang nih panggilan anak kan. Ada nggak sih pesan ke orang tua, mungkin berpesan kepada orang tua yang kayaknya gencar banget nih, pengen banget anaknya mau dimasukkan ke dalam seminari atau enggak ke dalam biara, padahal anak ini sebenarnya belum punya panggilan gitu, belum dapat panggilan. Ya, jadi dari awal itu panggilan kan misteri gitu ya, dan nggak bisa dipaksakan. Betul. Sebenarnya biasanya ada 2 tipe orang tua ya. Yang satu itu seperti orang tuanya yang pengen gitu, yang pengen, oh anak saya pengen jadi suster, jadi romo, jadi saya masukkan ke seminari dulu gitu. Misalnya terus diperkenalkan ke suster gitu. Nah itu dalam perjalanan kalau menjalani hidup secara tertekan itu kan nggak bisa gitu ya gitu. Nah jadi orang tua itu paling tidak memberikan kesempatan kepada anak ini minatnya di mana gitu. Kalau memang hanya untuk perkenalan saja it's okay gitu ya. Tetapi kan kadang ada juga anak yang mungkin takut gitu ya atau segan dengan orang tuanya sehingga menjalani panggilan itu dengan penuh ketakutan gitu. Nah jadi orang tua kan pasti juga mengenal karakter anaknya gitu. Itu satu tipe gitu. Yang tipe yang kedua biasanya jangan gini, Tuhan jangan panggil anak saya gitu, panggil anak tetangga gitu. Jadi sebenarnya dari dalam hati mereka pengen ya gitu, pengen melihat misalnya tetangganya atau keluarga besarnya orang terdekat ada yang pengen jadi anak atau sepupu atau keponakan jadi suster atau jadi romo, tapi jangan anak saya gitu. Nah yang lain boleh, yang lain boleh gitu. Tetapi kebanyakan kalau orang tuanya nggak setuju, anaknya berminat. Nah, kalau anaknya nggak berminat, orangnya yang orang tuanya yang bergembor. Ya, benar. Gitu. Jadi untuk orang tua, jangan hanya anak tetangga yang didoakan ya. Iya. Jadi Dan siapa tahu anak tetangganya non Katolik. Terlalu jauh itu. Enggak, kita nggak bisa pungkir ya, kita hidup di masyarakat yang diverse gitu, maksudnya nggak bisa doa anak tetangga. Nggak bisa doa anak tetangga. Iya benar. Iya, mungkin Kita kalau di paham, Flores tetangga lo Katolik iya, tapi kalau di Bogor ya kita nggak tahu ya. Iya. Jadi jangan doain anak Banyak. tetangga karena kita nggak tahu anak tetangga itu Katolik atau enggak. Ya tapi ada loh suster kami yang maaf dari Muslim gitu. Oh, Iya, kok bisa kenal ya? gitu. Kok Jadi bisa terpanggil gitu? Iya sih misteri. Lagi-lagi panggilan adalah benar Misteri. misteri. oke. Tapi di FMM ada. Suster? Ada. Oh, iya. Iya. Mungkin nanti ya kita sampai waktunya. Itu di sesi yang selanjutnya aja. Gitu ya. Oke. Intinya pesannya itu ya gitu. Jadi para orang tua doakan anaknya sendiri gitu supaya bisa jadi romo atau jadi suster. Amin. Amin. Dan mungkin jangan terlalu memaksakan ya, suster. Benar. Mungkin anaknya juga, kan namanya juga hidup, panggilan juga gak hanya menjadi seorang biarawan Benar biarawati ya. sekali. Menjadi orang baik nggak harus jadi romo atau suster. Nah gitu. itu quote suster Of the dari day. pertama gue denger Iya. tuh itu tuh dari awal waktu kita ngobrol. Iya. Mantap. Karena kalau hanya ininya motonya orang baik itu suster dan romo, berarti semuanya masuk suster dan romo dong nanti. Iya. Nanti kita berarti ini kita jahat banget. Yang di belakang iya aja. Oke, Gitu. ternyata menjadi seorang biarawan biarawati bukan hal yang menye-menye, ece-ece. Prosesnya ternyata panjang sekali. banget. Dan ya yang seperti suster bilang, panggilan itu bukan dari orang lain, Iya. tapi panggilan dari diri sendiri begitu. Dan Jangan sampai para orang tua mendoakan anak tetangga, mendoakan anak orang lain, doakanlah anak sendiri. iya, supaya mungkin diberkati di panggilan hidupnya masing-masing begitu. Karena nyatanya setelah ngobrol-ngobrol sama Suster Angelin, ternyata ya panggilan sebagai suster itu nggak cuma sekedar pakai jubah, tapi juga proses karakter development. Iya, Setiap betul. prosesnya ada pemurnian lagi gitu. Jadi lebih baik. Jadi ya step-step itu berat. Jadi kalau misalnya nggak ada panggilannya, Tuhan tidak memanggil sendiri, ya akan berat banget pasti, akan penuh tekanan. Betul. Biar nanti itu waktu dan Tuhan yang akan memanggil kita sendiri ya, Benar. begitu. Tapi kalau misalnya mau nyoba nyari juga, ya boleh aja sih ya. Tapi Iya. dengan bantuan ya, suster ya, harus dengan bantuan ya, supaya mungkin nggak salah arah Iya dalam benar. mencari begitu.
seru juga ya bahas soal dunia Suster. selibat ini begitu ya, karena kan supaya ya teman-teman cerita juga punya pemahaman lebih ya soal hidup kaum selibat. Iya seperti benar. itu. Biasanya kan yang common tuh romo-romo kan, yang banyak Iya, terekspos. Nah sekarang ini kita undang suster. Suster. Ternyata menyenangkan ya. Menyenangkan banget. Tapi kayaknya kita akan lebih menyenangkan lagi karena kita masih ada segmen Mabar, main bareng teman cerita. Mungkin kalau di dalam biara kegiatannya akan banyak berdoa, tapi di sini kita akan bermain. Kita kan joget, suster bisa joget. Tapi suster nih jago joget. Iya nggak sih suster? Biasanya kalau misalnya di acara-acara makan tuh ada joget dulu apa? Flash mob. Goyang apa, suster? Apa? Gemu Famire ya biasanya ya. Jai. Oh Jai. jai. Tuh mantap tuh. Mantap. Kenapa diem? Ini kita mau main apa nih, No? Oh iya. Ada pilihan A, B, C. Iya suster, jadi di STC ini kita punya 3 opsi permainan. Ada opsi A, B, C. Nah suster tinggal pilih mau opsi mana. Nanti akan menentukan nasib suster satu segmen ke depan. Iya, tenang suster, ini nggak merambat sampai ke panggilan hidup suster. Enggak. Nggak ada. Ini lebih seru menyenangkan. Ini menyenangkan suster. ABC ya? Iya, Iya. pilih yang mana? Pilih B deh yang di B, tengah. tengah-tengah. Udah takut suster Apa? milihnya D. Karena nggak ada D. Mau marah Belum sih kita kalau- siapin, belum kita siapin. Iya. Oh. Oke. Oh, ini permainan Tampaknya kodok. iya. Oh iya, suster, ini ketika nanti salah satu dari kita berhasil menjatuhkan kodok-kodok imut ini, nanti akan diberikan pertanyaan. Oke. Bukan hukuman ya, pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaannya seru kok tentang ya Kehidupan lah. seru lah pokoknya ya pertanyaannya. Jadi suster, karena suster tadi milih opsi apa tadi? Ayo apa? D, teman-teman bercanda. Masa memori pendek? Enggak, karena tadi suster milih opsi B, jadi kita main ini namanya balancing tree Tree frog. frog. Nah, jadi ini misinya sebenarnya, jadi kan nanti si kodok-kodok ini akan ditaruh di macam apa ini lingkaran-lingkaran ini ya. Nah, itu jangan sampai keseimbangannya hilang. Nah, nanti kalau misalnya dia jatuh, orang yang menjatuhkan itulah yang akan kita challenge buat menjawab kartu. Tapi Kartunya- kalau Igno yang Mm-mm. jatuhin, Igno juga yang kena. Iya, jadi di sini fair lah. Ya kita Suster. main Tapi sama-sama. kalau misalnya suster gak jatuh-jatuh, kita akan menjatuhkan suster. Iya. Gak apa-apa, asalkan jangan menjatuhkan dalam panggilan. Yeay, mantap. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya kuat semua loh guys, keren banget. Nah, kartunya mungkin aku jelasin lagi. Nanti Oke. kartunya ada 2 tipe. Ada kartu apa tuh? Bercengkrama Bercengkrama sama dan berdialog. Nanti suster boleh pilih salah satu dari itu. Begitu. Ya, kita mulai. Mau Om Pimpa dulu atau mau siapa duluan? Dadu-dadunya. Dadunya. Ini aku kasih dulu nih ke orang yang pertama nanti. Siapa? Mau suster dulu? Kamu dulu gak sih, No? Boleh. Oke, boleh. Berarti nanti jarum apa nih? Jarum super, jarum jam. Jarum merah. Keselimpat lagi, tongkris lagi. Jadi nanti urutannya aku, suster, Iya. lalu Merlin ya. Baik. Gitu. Ini aku siapkan Oke. di sini ya. Nanti ada dadu suster, jadi kita ikutin dadu ya. Berapa jumlahnya? Gak dilempar. Mau dilempar kemana? Lempar Keluar. ke meja dong. Dua. Aja, nggak usah Dua tuh masih banyak-banyak. gampang, suster. Oh, berarti Biasanya dua. kalau kurang Iya. jago mainnya mulai dari tengah kayak gitu. Gini. Bukan Cari aman gak ya, jago, cari cari aman. aman. Bener. Cari aman. Oke, silakan Oke, suster. Mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol aja kan. Iya. Oke. Ini kan kalau di biara isinya cewek-cewek semua ya, suster. Iya. Itu ada nggak sih cekcok mulut, jambak-jambakan, syakar-syakaran? Cekcok mulut ya. Ya bukan cekcok sih ya, lebihnya tuh ke Boleh maju? Apa ya? debat gitu ya. Mm-mm. Tapi ya disitulah Aku maju itu nih. salah satunya. Heeh. Jadi kayak suster itu tuh bukan sekolah formal yang saya harus pintar, saya harus mendapat nilai yang bagus, tetapi lebih pada ke pengolahan sikap-sikap pribadi gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk pas ketika cekcok begitu, kan ada cara lain yang
lebih bagus gitu kan. Bener. Misalnya bertanya secara baik-baik gitu sambil ngobrol sehingga tidak menimbulkan cekcok itu sendiri. Jadi lebih banyak dihindari sih ya untuk cekcok begitu. Gitu. Tapi suster pernah berantem sama teman? Tidak sebut namanya, sama rekan. Berantem sih ya nggak sampai yang kayak jambak-jambakan atau apa gitu nggak ya. Gitu palingan ya kalau salah paham begitu. Ya kita harus klarifikasi begitu. Apalagi tinggal serumah ya. Iya benar. Semua bersama-sama. Iya. Sehari-hari juga ketemu ya, bakal ketemu. Kalau nggak diklarifikasi kan juga menderita sendiri ya. Gitu. Iya benar. Dalam satu atap diem-dieman gitu kan. Mau minta tolong ambilin itu kan juga nggak enak. Nanti nggak ada yang masak ya, nggak ada yang ngebersihin. Bener juga. Oke, suster kan tadi pernah mention ya FMM tuh udah ada di kurang lebih 76 negara. Iya benar. Ada nggak sih suster kesempatan buat mungkin suster dan rekan-rekan suster yang lain abroad gitu, keluar, menjalankan panggilan di luar begitu? Iya. Jadi pergi keluar itu menjadi salah satu syarat sih ya. Karena kan namanya misionaris gitu ya. Nah, jadi kita juga diuji gitu bagaimana ketahanan kita gitu berada di negara luar gitu. Itu termasuk dalam misi berarti ya? Iya, itu salah satu misinya juga. Jadi kebetulan sekarang itu kan kami tuh seru banget. Boleh dilanjut. Jadi kayak ini. Jadi namanya kami sekarang regio gitu. Jadi regio itu terdiri dari beberapa negara menjadi satu gitu. Jadi satu pemimpin. Kebetulan Indonesia itu bergabung dengan Boleh dilanjut dulu mungkin ya suster biar si Merlin kena hukuman. Indonesia gabung sama region apa suster? Iya, jadi Indonesia itu dalam satu regio ada 6 negara, ada Hong Kong, Macau, Korea, Taiwan, Indonesia, dan Pakistan. Seru banget ada Korea. Iya, nah itu benar juga itu ya. Anak-anak muda kan sekarang suka banget sama Tapi di sana lu bukan jalan-jalan. Drakor gitu ya. Bukan jalan-jalan tapi lu ngidupin panggilan itu. Jadi untuk yang suka drakor jangan hanya suka drakor ya. Iya. Masuklah FMM supaya bisa ke Korea. Tapi suster ada nggak negara yang suster tuh wishlist gitu mau ke situ? Misalnya kalau aku Korea, annyeonghaseyo. Apa harus ditentuin suster kalau kayak gitu? Ditentuin ya pasti ya. Ada sih kayak misalnya kayak tawaran suatu saat gitu pengennya kemana gitu. Tetapi memang pada dasarnya nanti juga itu ditentukan gitu. Tapi kalau suster sendiri ada nggak? Iya, suster mau kemana? Ada sih kalau saya itu dari kecil gitu ya. Pengennya ke India. Kenapa? Langsung siksa. Ya karena dari kecil gitu ya. Kalau dulu kan suka dengerin radio gitu ya. Nah di radio itu ada lagu-lagu India gitu. Nah jadi dari situlah dari kecil lu pengen sekali gitu ke India. Semoga nanti tercapai ya suster ya. Ini karena aku kalah. Emang boleh kalah secepat itu ya? Tapi emang Merlin tuh cupu suster. Dari semua episode kayaknya dia kalah udah banyak banget gitu. Ya mau gimana lagi ya suster? Ya aku bukan cupu, aku pemberani aja. Iya. Oh iya, yang biar waktunya cepet ya? Enggak, kan harusnya sekali lagi kan? Sekali lagi ya? Sekali lagi. Iya, sekali lagi. Soalnya aku yang kena kalau suster yang kena. Oh iya. Ini pertanyaannya. Aduh, Bapak videografer di belakang ini kurang fokus ya. Belum siap. Oke, udah. Kalau ternyata kita itu sekarang lagi mimpi. Nah, dan nanti kita terbangun ketika di akhirat. Pertanyaannya kadang suka aneh ya. Apa tanggapan kamu? Berarti aku udah mati nih. Maksudnya apa sih? Itu emang lu disuruh mimpi gak jelas tahu sama si kartu itu. Ulang lagi ya sekali lagi ya. Yeah. Kalau ternyata kita itu sekarang lagi mimpi dan nanti kita terbangun ketika di akhirat, apa tanggapan kamu? Perasaan lo mungkin ya waktu lu bangun-bangun preview hidup gitu kali ya? Kayaknya sebenarnya tuh lu posisinya lagi tidur malam mungkin nih. Terus lu mimpi, taunya bangun-bangun
Udah di akhirat. Udah di akhirat berarti kan. Oh, gue sih marah. Mungkin kaget ya, shock ya, karena loh kok aku belum ngapa-ngapain di dunia udah dipanggil. Nanti aku bisa masuk ke mana nih? Aku nggak mau panas-panasan, nggak mau masuk neraka dong. Jangan bercanda itu, Mel. Jadi pasti kaget dulu sih pertama ya, karena pasti orang meninggal kaget ya sih. Kayak dia udah pindah alam, kaget pertama. Terus kedua pasti akan kayak, kok aku ya yang meninggal sekarang. Kamu ke siapa? Anak tetangga yang meninggal? Ke diriku sendiri. Mungkin kalau ada kesempatan ya bertemu sama Papi Jesus, ya aku akan bertanya seperti itu. Kenapa itu gue yang aja dipanggil sih. duluan ya? Iya, kenapa aku? Kan aku belum ngapa-ngapain. Tapi kalau gitu. suster gimana? Kalau misalnya suster tidur, terus suster mimpi, abis beres mimpi suster bangun, wah udah di akhirat gitu. Suster responnya gimana, suster? Ya respon manusiawi gitu ya, pasti kaget Ya, gitu bingung ya. ya. Iya kan? Perasaan saya Kan tadi tidur. tidur gitu kan. Tiba-tiba bangun, loh kok udah beda gitu kan. Lagi-lagi misteri ya. Benar. Benar, Lagi hidup misteri. itu juga misteri, nggak hanya Betul. panggilan ya. Iya. Oke. Kita mulai lagi ya dengan kodok-kodok lucu ini. Dari aku kali ya, dari Iya, bawah boleh, ya. boleh. Nanti mau gimana, Merlin? Kamu Ke aku. suster. Oke. Oke. Wah, satu aja nih. Satu aja. Nggak usah Aman. banyak-banyak ya. Ya. Oke. Silakan. 2. 1, 2, benar. 2. 3 berarti. Oh, 5, 6, 7. 1, 2, 1 mungkin ya. Tapi suster, kalau misalnya sudah ditempatkan nih tugas di India, berarti nanti akan ada tugas yang menanti. Maksudnya kayak sudah diplotkan gitu. Tugas suster di sana akan begini-begini gitu. Jadi kami tuh ada 2 tipe gitu, kayak mission experience seperti hanya pengalaman saja. Kalau pengalaman itu paling hanya 1-2 tahun gitu. Jadi gue pisahin. Iya, hanya kalau Experience, experience itu hanya 1-2 tahun, dan disitunya paling ya misalnya kita membantu di sekolah gitu, di TK, atau juga misalnya di rumah kan juga banyak sekali kan gitu. Tapi ada juga yang benar-benar diutus gitu. Diutus itu jadi nanti sampai pada ditentukan oleh pemimpinnya. Misalnya ada yang suster itu sampai 10 tahun. Oh, nggak balik-balik gitu. dong. Iya, Oh ya. di Jepang. Jauh sekali. Tapi berarti sebagai seorang suster juga harus beradaptasi terkait bahasa ya. ketika Benar di- budaya sekali. juga ya. Itu juga menjadi salah satu syarat menjadi FMM gitu ya. Harus mau belajar bahasa. Gitu. Berarti suster kalau misalnya di India berarti mau nggak mau suster harus belajar bahasa Tamil berarti. Ya Inggris dulu dong. Oh, iya. Jadi kan ya bahasa persatuannya gitu ya. Oh iya ya. Pakai bahasa ininya pakai Inggris. India kan mayoritas Inggris Iya. ya. Penutur Inggris. Untuk Tamil atau apa gitu, ya nanti itu akan dipelajari Seiring ya, seiring berjalannya waktu. Berarti tuh apa sih suster yang menjadi faktor kayak kita dapat perutusan selama 10 tahun, 5 tahun itu faktor si angka periode perutusan kita tuh difaktorin karena apa gitu? Jadi itu kan tergantung pemimpin ya. Oh, Pemimpin yang menentukan begitu. berapa tahunnya? Benar. Tetapi itu juga bisa dipengaruhi misalnya kesehatan. Suster nih dapat angkanya kecil terus memang diberkati. Nah, jadi misalnya itu juga dipengaruhi oleh kesehatan. Oh, kesehatan juga. Iya. Banyak suara ya sekarang. Misalnya kalau di tempat dingin gitu kan nggak kuat gitu ya, nggak tahan gitu. Kebetulan di situ ditugaskan ini misalnya Belum loh, no. berapa puluh tahun gitu, tetapi baru 5 tahun udah nggak kuat gitu. Nah itu juga bisa. Juga Sini bisa. lagi tahu suster. Jangan dengerin ular suster. Gitu. Jadi lamanya itu ditentukan oleh pemimpin. Aman. Seneng kan lu? Gue udah lihat lu senyum kalau gue naruh di ujung. Ini yang blunder kita sih. Kayaknya suster nggak akan Jatuhin Jatuhin deh. Gak ngejatuhin deh. Sampai dia jatuh berarti loss sih, Me. Gue gak mau. Gue marah sih kok sampai beneran dia jatuh.
Sumpah ini udah peang banget. Gua 5 dong. Habis di situ ntar. Oh tenang, kodoknya masih banyak. Mana ya Nah? Masih banyak, cuman memang Sebenarnya ini bukan karena kita nggak bisa mainnya sih, emang keteledoran dia aja. ini gimana jatuh? Nggak berani. 2 kali malu. Dipegangin boleh nggak sih ininya? Suster jangan terlalu baik, suster. Jangan terlalu baik. Batain dulu kali It's ya. just a game, suster. Gila suster lagi main game aja dia masih berbaik hati ya. Berarti karakter self development benar-benar berhasil dan mengakar guys. Amin ya suster ya. Amin. Tapi suster, tapi sebenarnya takut gak sih suster kalau misalnya ternyata nanti ditugaskan di bukan wilayah yang gue pengennya di India, tapi taunya misalnya di Prancis ada nggak suster? Ada. Ih keren banget. Gitu. Yuk, Nanti sana. bonjour. Aduh, Bonjour. diajak sama suster. Iya. Ya, jadi itu kan tadi kan hanya impian ya. Mm-mm. Tapi kan kalau ada juga yang memang ditugaskan nggak di negara itu, nggak di suster negara, dulu. nggak di negara itu ya seperti yang tadi saya bilang di awal, sikap Maria ya, siap sedia gitu. Meneladani Jadi sikap Bunda benar. Maria Jadi kembali. mau diutus di mana saja, Ya, saya siap. siap. Oke. Nah, Merlin udah mulai pengen tuh suster. Aduh. Iya. Tapi dulu waktu aku masih kecil ya, katanya aku sempat dengar omongan kalau suster itu bisa melihat sesamanya. Hah, maksudnya? Kayak aku waktu itu kayak diledek-ledekin gitu buat jadi suster. Oh, terus? Terus kayak terus suster itu bilang, kalau suster kan bisa melihat sesamanya, bisa ngeliat calon-calon suster gitu. Oh, jangan. Emang bener suster. Kayak bercanda ya. Mungkin ya memang kadang kan ada aura-aura begitu ya, aura. Aura tuh. Orang negatif. Ya untuk melihat atau tidak itu kan sebenarnya Jatuhnya Satu. kalau kita kan tadi rusuh ya. Tapi suster kalau tuh kan hancur. Tapi suster kalau misalnya sekarang lihat Merlin gitu, auranya. Ada nggak suster? Bilang ada dong suster. ya itu kan sebenarnya lebih ke harapan ya gitu, Oh, harapan iya. besar gitu. Bukan bisa ini calon suster ini, calon Roma ini, calon ini. Itu kan kita bukan penyihir gitu ya. Iya, betul. Tapi itu lebih ke harapan besar. gitu. Mendoakan ya. Iya, mendoakan. Semoga Iqna kamu terpanggil ya. Saya terpanggil tapi di panggilan yang Lain. Ya sebenarnya kita semua terpanggil ya teman-teman sejatinya. Cuman di bidang atau di ladang yang beda Benar. aja. Kan setiap pekerjaan itu kan panggilan kita. Betul. Oke suster, pilih mau kartu berdialog atau bercengkrama. Semoga pertanyaan tidak absurd ya kayak tadi ya. Masa kita disuruh mimpi dulu? Berarti ini ambil satu. Iya, ambil Iya. satu. Suster. Mau Jangan dibawa semua. dikocok dulu juga boleh. Iya. Mau pulang boleh? Nanti ada yang Dimainin bisa sama dibawa pulang selain itu. Ya, suster yang ngocok sendiri. Nggak apa-apa. Ini kan udah yang di tengah tadi. Oke, suster. Ini aja deh. Oke, suster. Ditunjukin ke kamera silahkan. Ditunjukin dulu. Ya. Oke. Oke, sudah. Boleh dibaca, suster? Apa kamu setuju dengan berbohong demi kebaikan? Wah. Pertanyaannya, Shock ya. apa kamu setuju dengan berbohong demi kebaikan? Pada dasarnya, Allah menciptakan langit dan bumi pada awalnya. pada dasarnya bohong itu mau sebaik apapun itu tetap ya. tetap nggak baik gitu ya, Iya. tetap nggak baik gitu. Jadi jalan untuk misalnya, saya berbohong demi kebaikan loh gitu, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Jadi untuk saya, apakah kamu setuju? Kurang setuju. Kurang setuju. Lebih baik jujur, karena apa ya? Dengan berjujur itu, berjujur. Jujur, Iya jujur dan benar-benar. jujur. Dengan jujur itu kan juga melatih kita gitu ya, bagaimana bertanggung jawab dengan apa yang saya perbuat gitu. Jadi
Jangan berbohong ya. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh teman-teman. berbohong. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dik. Iya. Jangan ya, Dik. Jangan. Gitu ya. Oke. Tapi emang pada dasarnya juga takut jadi dijadiin alibi nggak sih kalau berbohong? Iya, untuk kayak ini kan demi kebaikan lo. Iya, nah itu ya jatuhnya kan malah jadi alibi gitu. Ada yang ngantuk ya sepertinya di belakang. Enak banget gitu. Gak apa-apa. Ini udah tadi. Terima Oke, kasih. terima kasih suster. Tapi belum beres sebenarnya nih, belum beres Karena kan tadi seperti yang udah kita mention di awal, Mm-mm. kita biasa minimal syuting 24 jam. dan kita kan Delay udah briefing kita sampai jam 6 sore tadi Oke, ya. oke. Jadi kita mau ada sesi curhat sekarang suster. Kita udah nyiapin kertas ya, suster. Bercanda. Jadi maaf ya suster. Duh, gue jadi takut. Baru dibilang berbohong nggak boleh. Dosanya bertambah kayak. Udah pasti itu. Iya. Nggak suster, kita mah bercanda aja suster ya. Jadi kita nggak mau suster pulang dari STC tanpa meninggalkan kesan yang berarti gitu dari STC. Jadi STC ini punya apa ya bilangnya ya Merlin ini? Quotes dari senior teman cerita itu sendiri gitu. Ada yang lempar koin, gua kaget dari bawah. Soalnya koinnya takut kena ke saya. Ada surat cinta dari STC suster, senior teman cerita. Jadi sebenarnya terms conditionnya adalah suster pilih nanti kartu lagi suratnya sesuai dengan mood yang sedang suster rasakan gitu. Misal suster sekarang lagi marah, kita nggak tahu ya suster marah kenapa, kita minta maaf kalau ada salah. Tapi kalau misalnya suster misalnya dalam keadaan yang kayak lagi pusing, marah, bahagia, capek, nah suster pilih sesuai warnanya aja begitu. Nanti kita bantu kok untuk mengambilkan si surat berwarnanya begitu. Oke, boleh suster. Mau yang mana suster? Apanya ini? Ininya. Ya, sesuai mood Bahagia suster aja. dong. Bahagia. Masa dari tadi ketawa sedih gitu kan? Ya, kita juga sedih dong berarti. Berarti warna happened, kuningnya? suster? Iya, betul. Kuning. Ini karena kuningnya terlalu jauh ya. Iya. Kita buka dulu aja nggak apa-apa. kita bukain satu-satu mungkin ya. Kamu bisa tidak, Iknu? Jari aku ini ngerusak bantu. jadi maaf ya Ini aku Merlin. bantu awan. Udah seperti obat ya. Nah, iya. Iya, kalau jauh dari kayak pil ya suster Iya, ya. benar. Ini kita bikin setahun penuh loh, Iya, suster. setahun penuh. Kita bungkusin satu-satu. Makanya mata kita nih bergelambir. Silakan, suster warna kuning. Ini dibuka ada diminum ini. Boleh diminum cuma paling iya. Kita nggak seret. tanggung resikonya suster. Boleh dibacakan suster? Ada lakukan senyum, apakah sesuai? Apakah sesuai? Kamu tahu nggak sih kamu itu hebat? Weh. Kamu udah berjuang sekeras ini. Benar, perjalanannya memang keras. Iya benar berjuang ya. Sesuai ya, berarti Sesuai dong. Dan semoga kita terus semua hebat. berlanjut ya. Suster. Amin. Amin. Selain ada surat cinta dari kita, Ya. ada juga pesan dari Papi Jesus. Jadi kartu-kartu ini kita langsung Datangkan dari Surga. surga. Benar. Lewat Kita Grab punya- Express. Betul, kita punya ordal, tapi Iya. kita nggak mau sebutin. Gak boleh di-spill. Karena gitu. rahasia Iya, ya, rahasia. hamba Tuhan. Iya. Hebat Tuhan. sekali ya di Nah, sini bisa mendatangkan dari Iya. surga. Jujur Ya kita kan? rada takut sih suster. Takut macam-macam aja ngomong keluar. Biasanya senior teman cerita yang datang pada sesi ini biasanya paling relate itu Sama di ini kartu ini isinya. nggak tahu kenapa. Karena Mungkin benar-benar dari Yesus. memang- Iya. Nah, suster boleh silahkan dipilih mau yang mana aja. Harapannya semoga sesuai. Nah, ini agak unik nih untuk sistem melihat pesannya. Iya. Digosok dulu. Oh, jadi kayak beli pulsa gitu ya? Iya, Iya, benar. beli pulsa, buka. Itu loh suster yang di minuman gelasan itu. Oh iya benar. Digosok. Silakan. Suster ini di bawah ya nanti. Oke. Di bawah. Jadi oleh-oleh ya. Iya, suster. Kalau anak kecil. Relate nggak Udah nih? mulai capek suster. Ada jasa gosok sama Ikno. Iya, ada jasa kok. Udah. Yang penting udah kebaca. Iya. Iya, benar. Oke. Boleh dibacain suster?
Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Widih. Amsal 23 ayat 18. Wih. Sumpah, tapi jujur gue agak merinding sih karena Iya. relate kan suster? Soalnya pas baca suster udah langsung mengelengkungkan senyuman besar. Kayaknya hampir semua kartu ini selalu relate deh. Iya, kayak emang magical things happen Iya. aja. Mantap. Karena dia. Wih, karena Tuhan Yesus. Wow, Papi Lope. Jesus. Gimana suster? Seneng nggak diundang ke STC? Seru sih. Seru? Seru. Banget. Banget dong. Berarti kalau kita undang 2-3 episode lagi mau? Saya bawa satu rumah boleh? Boleh, nanti kameranya kita mundurin ke belakang. Iya, kita bener. kasih tempat. Kita ubah setting demi FMM kan? Iya. Nah buat teman-teman cerita yang mungkin pengen kepoin tentang FMM, mungkinnya FMM punya Instagram, suster? Iya, jadi Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, semuanya namanya FMM Indonesia. Oke, jadi FMM Indonesia sudah tersedia di berbagai platform media sosial ya. Yeah. Jadi nanti mungkin kita akan masukin ke sini, di bawah sini, supaya teman-teman mungkin ada yang berminat untuk cari tahu lebih lanjut, bisa lihat video kita di sini. Begitu. Setuju. Kalau misalnya di rating nih, suster, tingkat keseruan obrolan kita hari ini dari 1 sampai 10 berapa? 9 ya. Wih, Boleh dong, boleh banget. tinggi ya. Tinggi lah, setinggi-tingginya lah. Mau sekolah minggu nih. Iya, sekolah minggu. Alumni ya, alumni. Iya, alumni sekolah minggu. Oke, karena suster ngasih nilai kita 9/10, Iya. kira-kira suster ada nggak sih rekomendasi topik gitu, topik buat siniar teman cerita atau narasumber yang kira-kira bisa nih diundang ke siniar teman cerita? Kira-kira ada nggak? Topiknya misalnya ngobrolin tentang apa ya? Wah, udah gak ada ide. Udah season 3, Udah season 3 udah panjang. terlalu banyak ide. Iya. Oh, misalnya ngobrolin tentang sekolah Katolik atau apa gitu. Ya, bener sih, itu menjadi salah satu juga ya yang menjadi sebenarnya itu tugas kita ya gitu. Karena sekolah-sekolah Katolik itu sekarang itu banyak kurang lebih tidak diminati gitu oleh orang Katolik itu sendiri. Masa gitu. iya, suster? Ya, ada sih di beberapa tempat gitu ya. Itu menjadi perjuangan untuk sekolah-sekolah swasta gitu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi supaya ada apa ya? Edukasi kenapa sekolah Katolik itu harus ada gitu. Oke. Menarik sih, bisa Menarik banget ya. tuh. Bisa kita bahas lebih lanjut Iya, ya iya. buat di siniar teman cerita nanti begitu. Oke, terima kasih suster Terima udah kasih berbagi-bagi banyak. sama teman cerita. Sama-sama. Seru banget pastinya. Kita punya banyak pengalaman baru nih bareng suster, pengetahuan baru juga soal hidup selibat. Bener, Begitu. POV baru. Seru banget. Iya, betul banget. Terima kasih teman cerita yang sudah menemani kita hari ini. Semoga cerita-cerita kita bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah. Begitu. Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara subscribe channel kita, dengan cara Like, komen. subscribe, komen. Banyak Nah. hal ya. Setiap komennya Iya. itu kita bacain loh, guys. Kita bacain, kita tuh Komen dong, please. ramein sumpah biar kita juga naik ya kontennya. Iya, ya. jangan lupa di-share juga. Apalagi hari ini topiknya cukup uncommon nih ya. Kita bahas suster dari FMM. Mau tahu keseruan kita lebih lanjut? Jangan lupa saksikan Siniar Teman Cerita setiap hari Rabu pukul 7 malam hanya di kanal YouTube BNP Production. Ikan hiu, ikan kerapu. Cakap! We love you. See you. Yeay.